Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, CPNS dari Lapas kelas 2A Gladakan Nusa Kambangan, peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 22, Kelompok 4, Kelompok Kecil 1, izin mempresentasikan tentang analisis Astacita keempat, yaitu pembangunan SDM. Dimulai dari latar belakang. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan SDM, seperti ketimpangan kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, inovasi, serta penguatan kapasitas individu agar adaptif terhadap perubahan global, termasuk era digitalisasi. Dengan demikian, Astacita keempat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, karena pembangunan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas manusia sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Selanjutnya ada 3 bagian yang kami analisa, yaitu yang pertama perspektif strategis. Pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua permasalahan utama. Permasalahan utama yang pertama ada mismatch pendidikan, lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang kedua ada ketimpangan kualitas SDM, perbedaan antar daerah masih tinggi. Kemudian yang ketiga ada rendahnya skill adaptif, sumber daya manusia yang belum siap untuk menghadapi digitalisasi. Kemudian yang keempat ada kebijakan terfragmentasi, yaitu kurang sinerginya antara pendidikan, tenaga kerja, dan industri. Kemudian yang ketiga peluang strategis. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, yang kedua digitalisasi, dan peningkatan literasi teknologi. Kemudian yang ketiga, integrasi kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Yang terakhir, peningkatan investasi pada pelatihan dan lifelong learning. Selanjutnya untuk alternatif pemecahan masalah, tabel ini memuat 5 masalah utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia beserta alternatif solusi, penjelasan, kelebihan, kelemahan, dan dampaknya. Pertama adalah kualitas pendidikan yang rendah. Solusinya adalah reformasi kurikulum adaptif, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan teknologi. Kelebihannya lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan, namun kelemahannya implementasinya memerlukan waktu lama. Dampaknya adalah sumber daya manusia menjadi lebih kompeten. Lalu masalah yang kedua adalah rendahnya literasi digital. Solusinya digitalisasi pendidikan melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kelebihannya efisien dan menjangkau lebih luas. Tetapi kelemahannya adanya kesenjangan akses. Dampaknya sumber daya manusia menjadi siap menghadapi era digital. Lalu masalah yang ketiga adalah sumber daya manusia yang tidak adaptif. Solusinya program recycling dan upcycling melalui pelatihan ulang tenaga kerja. Kelebihannya fleksibel dan responsif, namun membutuhkan biaya besar. Dampaknya produktivitas meningkat. Lalu masalah yang keempat adalah kurangnya keterampilan praktis. Solusinya penguatan pendidikan vokasi dengan fokus dan pelatihan kerja langsung. Kelebihannya cepat menghasilkan tenaga siap kerja, tetapi kurang fleksibel. Dan dampaknya pengangguran berkurang. Lalu masalah yang kelima adalah lemahnya inovasi. Solusinya penguatan riset dan inovasi melalui dukungan R&D dan startup. Kelebihannya meningkatkan daya saing, namun berisiko kegagalan tinggi. Dampaknya mendorong ekonomi berbasis pengetahuan. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh akses dan mutu pembelajaran yang setara. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja karena kompetensi yang dimiliki belum optimal. Selain itu,
terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga banyak tenaga kerja belum siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, memperkuat pelatihan vokasi, dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri agar kualitas SDM Indonesia dapat lebih kompetitif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.